Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almeida Swastika Sari, NIM 201733151 dari kelas 6D PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal PTK dengan judul Penerapan Model Open-Ended Berbantuan Media Jam Dingdut atau Jam Dinding Sudut untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa SD 1 Panjang kelas 4 pada pembelajaran matematika materi pengukuran sudut. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah pembelajaran model open-ended berbantuan media jam dingdut atau jam dinding sudut dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 4 SD 1 Panjang pada pembelajaran matematika materi pengukuran sudut. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan model open-ended berbantuan media jam dingdut atau jam dinding sudut dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 4 SD 1 Panjang pada pembelajaran matematika materi pengukuran sudut. Untuk ruang lingkup penelitian ini, penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2019-2020 yang dimulai dengan kegiatan prasiklus dan dilanjutkan siklus 1 pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 dan diakhiri siklus kedua pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2019. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD 1 Panjang yang berjumlah 24 siswa, meliputi 10 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan di SD 1 Panjang yang berlokasi di Desa Panjang, Kecamatan Bayi, Kabupaten Kudus. Kajian teori pada penelitian ini meliputi 1. Model pembelajaran open-ended. Model ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan lebih dari satu cara dan memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam model pembelajaran ini meliputi 1. Persiapan, 2. Pelaksanaan, dan 3. Evaluasi. Model open-ended ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Adanya beberapa kekurangan dalam model pembelajaran open-ended dapat diatasi dengan cara menyiapkan pertanyaan atau masalah yang dapat bermakna bagi peserta didik dengan cara mendaftar respon yang diinginkan oleh peserta didik dan selanjutnya membuat masalah yang bermakna. Sedangkan untuk mengatasi kecemasan atau keraguan yang dialami oleh siswa yang pandai dapat diatasi dengan cara memberikan informasi terlebih dahulu kepada para siswa bahwa penyelesaian ini memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Untuk kajian teori yang kedua yaitu media jam dingdut. Media ini merupakan suatu media pembelajaran yang berbentuk jam dinding yang di dalamnya terdapat angka-angka dan jarum jam. Media ini bertujuan agar penggunaan tersebut dapat membantu guru dalam mengajarkan materi sudut kepada siswa. Siswa juga dapat mudah memahami macam-macam sudut beserta ukurannya, cara menggambar suatu sudut, dan diharapkan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Media jam dindut ini dibentuk dengan meliputi 2 lingkaran, lingkaran yang kecil dan lingkaran besar. Adapun lingkaran kecil berisikan angka yang sama pada jam dinding, sedangkan di lingkaran besar berisikan besaran sudut. Besaran sudut ini dihasilkan pada jarum jam yang bergerak. Adapun langkah dalam penggunaan media jam dingdut ini dilaksanakan dengan siswa diberikan soal atau permasalahan, selanjutnya siswa mendiskusikan atau mengerjakan soal tersebut secara manual terlebih dahulu. Setelah itu, siswa disuruh untuk maju ke depan mempresentasikan hasil penyelesaiannya dengan menjawab melalui media jam dingdut ini. Diharapkan semua siswa dapat menggunakan media jam dingdut ini sehingga dapat melatih kemampuan berpikir kreatif pada siswa tersebut. Kajian teori yang ketiga yaitu berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif ini digunakan seseorang untuk melihat suatu permasalahan dari sudut pandang yang baru dan menggabungkan beberapa teori atau
gagasan yang unik dan baru dalam menyelesaikan permasalahan. Penelitian ini relevan dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Yang pertama, ada penelitian yang dilakukan oleh Izatunada yang berjudul Penerapan Model Open-Ended Problem Berbantuan CD Pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 4 SD 1 Golan Tepus yang dilaksanakan pada tahun 2018. Dengan sampel yang digunakan penelitian adalah siswa kelas 4 dengan materi yang digunakan adalah IPA. Yang kedua dilakukan oleh Sri Hastuti Nur dengan judul penelitian yaitu Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan Pembelajaran Matematika Berbasis Masalah Open-Ended yang dilaksanakan pada tahun 2011. Dengan sampel yang digunakan adalah siswa SMP kelas 8 dan materi yang digunakan adalah matematika. Yang ketiga dilakukan oleh peneliti Ariska Destia Putri dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Matematika dengan menggunakan alat peraga jam sudut pada peserta didik kelas 4 SDN 2 Sunur, Sumatera Selatan pada tahun 2017. Sampel yang digunakan adalah siswa SD kelas 4. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Handoyo Heru Binangun dengan judul penelitian Pengaruh Penggunaan Alat Peraga Jam Sudut Terhadap Hasil Pembelajaran Matematika yang dilakukan pada tahun 2016 dengan sampel penelitian adalah siswa SMP kelas 8. Hipotesis tindakan pada penelitian ini adalah penerapan model open-ended berbantuan media jam dindut atau jam dinding sudut dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran matematika materi pengukuran sudut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK yang memiliki desain penelitian terdiri dari 4 rangkaian kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang dilakukan dalam 1 kali siklus. Namun pada penelitian ini menggunakan 2 kali siklus dengan hasil yang diperoleh dari siklus 1 yaitu siswa masih banyak yang tidak terlibat aktif dalam kerja kelompok dan takut menyampaikan hasil diskusi kelompok. Sedangkan hasil diskusi yang diperoleh siswa rata-rata memiliki jawaban yang sama dan tidak ditemukan ide-ide baru dalam menyelesaikan pernyataan yang diberikan. Dilakukan siklus kedua dengan hasil yang diperoleh yaitu siklus kedua keadaan siswa lebih baik dari siklus pertama. Hampir semua siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru dengan penyelesaian yang berbeda-beda pada setiap anak atau memiliki lebih dari 1 jawaban per setiap anaknya. Sedangkan variabel penelitian yang digunakan yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu mode pembelajaran open-ended berbantuan jam dindut, sedangkan variabel terikatnya yaitu kemampuan berpikir kreatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan 2 jenis. Yang pertama, teknik observasi jenis partisipan, yaitu peneliti terlibat langsung dalam proses pelaksanaan penelitian yang sedang diamati dan ikut melaksanakan apa yang dikerjakan oleh subjek. Yang kedua yaitu teknik tes. Di sini berguna untuk mengetahui pencapaian belajar atau kompetensi yang telah dicapai peserta didik untuk bidang tertentu. Untuk instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu lembar pengamatan dan juga tes tertulis uraian. Lembar pengamatan ini guna untuk memperoleh data keterlaksanaan model open-ended. Sedangkan tes tertulis uraian di sini berjumlah 10 soal yang bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif siswa terhadap materi pembelajaran dan peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, analisis kuantitatif, yang kedua, analisis kualitatif. Analisis kuantitatif ini memiliki simbol-simbol atau angka-angka. Analisis kuantitatif ini digunakan untuk menganalisis tes evaluasi berpikir kreatif pada siklus 1 dan siklus kedua pada setiap akhir siklus. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan nilai individu siswa adalah nilai sama dengan jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan jumlah skor maksimal dikalikan 100.
Setelah melalui rumus tersebut, nilai dikonfirmasikan dengan tabel kriteria ketuntasan atau KKM untuk mengetahui besar presentase nilai rata-rata siswa kelas 4 SD 1 Panjang tahun ajaran 2019-2020. Nilai yang diperoleh tiap individu kemudian dikelompokkan dalam ketuntasan belajar dengan berpedoman pada nilai di atas 75, berarti nilai tersebut berkriteria tuntas. Sedangkan nilai di bawah 75 memiliki kriteria tidak tuntas. Untuk mengetahui kemampuan siswa mencapai kriteria indikator berpikir kreatif dapat disesuaikan dengan tabel kriteria kemampuan berpikir kreatif siswa. Jika siswa tersebut kreatif, presentasi yang diperoleh yaitu di atas 80%. Dengan keterangan bila keempat atau lebih indikator kreatif muncul. Sedangkan siswa dikategorikan kreatif jika presentasi yang diperoleh 60% atau sampai 80%. Dengan keterangan bila ketiga indikator kreatif muncul. Sedangkan siswa dianggap cukup kreatif jika presentasinya 40% sampai 60% dengan keterangan kedua indikator kreatif muncul. Sedangkan siswa dianggap kurang kreatif jika presentasinya 20% sampai 40% dengan keterangan bila salah satu dari indikator kreatif muncul. Sedangkan siswa tidak kreatif jika presentasinya di bawah 20%, yaitu bila tidak ada indikator kreatif muncul. Sedangkan untuk teknik analisis kedua yaitu analisis kualitatif. Di sini, data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi terhadap aktivitas siswa pada pembelajaran matematika menggunakan model open-ended berbantuan media jam dinding sudut. Untuk indikator keberhasilan yang dicapai dalam penelitian ini yaitu adanya peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa setelah diterapkannya model open-ended berbantuan media jam dindut pada muatan pelajaran matematika materi pengukuran sudut yang diperoleh nilai rata-rata di atas 75 dengan kriteria cukup dan diperoleh presentase kemampuan berpikir kreatif siswa di atas 60% dengan kriteria kreatif. Sekian penyampaian presentasi tugas proposal PTK yang berjudul Penerapan Model Open-Ended Berbantuan Media Jam Dindut atau Jam Dinding Sudut untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa SD 1 Panjang kelas 4 pada pembelajaran matematika materi pengukuran sudut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.